Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Nufus, peserta Latsar CPNS Pusdikmin Polri Bandung 2021. Saya dari kelompok 2, angkatan 56, gelombang 10. Di sini saya akan memaparkan tugas individu mengenai resum nilai dasar komitmen mutu. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu terbagi dari dua kata. Yang pertama komitmen, yang kedua mutu. Komitmen yaitu berkaitan dengan individu atau kelompok dalam menepati janji-janji yang diungkapkan ke dalam suatu perbuatan. Sedangkan mutu berkaitan dengan standar atau kelayakan berdasarkan ciri-ciri yang muncul. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Jadi apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan individu atau kelompok secara bersungguh-sungguh menepati janji dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar komitmen mutu. Terdapat nilai-nilai dasar yang harus tercermin atau muncul dalam komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, yang menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut kuantitas maupun kualitas hasil kerja. Kemudian ada efisiensi, yang merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga ada inovasi. Esensi utama yang terkandung dalam konsep ini adalah perubahan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, inovasi sistem berbasis teknologi dalam manajemen kerja. Kemudian yang terakhir ada mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Selanjutnya ada aktualisasi nilai dasar orientasi mutu. Lebih jauh lagi, secara aplikatif, komitmen mutu dilaksanakan melalui sikap sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, ada melayani dengan hati, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Kemudian ada menghasilkan produk atau jasa berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang kemudian ada yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan juga benchmark. Bagaimana sih cara berinovasi? Untuk menjaga komitmen mutu, diantaranya dilaksanakan melalui inovasi. Yang pertama ada penemuan, yaitu mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ada pengembangan, mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, duplikasi, menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Kemudian yang terakhir ada sintetis, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan.
Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, dari berorientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Kemudian perbaikan cara kerja dari orientasi rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu. Yang ketiga, dari sikap positif menjadi dinamis, proaktif, dan inovatif. Kemudian yang terakhir, dari cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi pimpinan menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.